Selamat pagi saudara-saudara ya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-15 ya, alias ini pertemuan terakhir sebelum kita UAS ya. Yang hari ini kita akan membahas mengenai konstruk ya, yang paling terakhir untuk PBO ya. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung menyiapkan juga laptop atau laptop dengan program BlueJ-nya begitu ya. Tapi akan saya terangkan dulu begitu ya. Apa itu konstruk secara singkat, padat, jelas begitu ya. Kemudian nanti contohnya dengan parameter dan tanpa parameter begitu. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya. Nah, oke, langsung aja saya masuk ke materi ya. Jadi apa itu konstruk dan sebagainya, ini saya sudah tulis dalam notepad biar ringan begitu ya. Nanti teman-teman juga nyatetnya juga gampang. Jadi kita bicara mengenai hal ini. Ya. Apakah terlihat di tempat window-mu? Belum, Pak. Masih Udah, loading. Pak. Udah, Pak. Udah. Ya. Nah, kita akan bicara mengenai hal ini ya, konstruktor itu apa. Nah, kita bicara mengenai yang di bawah itu ya. Konstruktor adalah gitu ya. Ini adalah sebuah metode yang nantinya secara otomatis akan dipanggil atau dijalankan pada saat sebuah kelas itu diinstansi atau dibuat ya. Kemudian atau dengan kata lain itu konstruktor itu adalah sebuah metode yang pertama kali akan dijalankan pada saat sebuah objek pertama kali nanti diciptakan. Ya, Anda menciptakan objek di Java itu ya. Nah, jika dalam sebuah kelas tidak terdapat konstruktor, maka Java secara otomatis akan membuatkan default konstruktornya. Begitu. Nah, sekarang biasanya cirinya seperti apa, Pak? Nah, nama konstruktor harus sama dengan nama kelas. Tidak boleh memiliki tipe return value ya. Jadi harus sama. Seperti yang kemarin namanya harus sama. Nah, sama halnya dengan metode, konstruktor dapat memiliki satu atau lebih banyak parameter ya. Maupun tanpa parameter yang hari ini kita akan bicarakan ya. Oke, masih ada yang masuk ini. Nah, ini langsung aja konstruktor dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Satu, konstruktor harus menggunakan nama yang sama dengan nama kelas, termasuk huruf besar atau kecil karena dia sifatnya adalah case sensitif. Kemudian dalam suatu kelas bisa terdapat lebih dari satu konstruktor. Boleh ya. Kemudian konstruktor akan dieksekusi setiap kali ada pembuatan objek. Kemudian setiap kelas harus memiliki paling tidak satu buah konstruktor. Satu kelas syaratnya paling tidak memiliki sebuah konstruktor. Jika sudah mendeklarasikan konstruktor, maka konstruktor default tidak akan dibuat oleh compiler Java. Itu adalah ciri-ciri dari konstruktor. Nah, oke, mungkin saya akan coba langsung masuk ke BlueJ ya, bisa disiapkan. Sambil saya admit, ini Alvin masuk, Salsa masuk, ya. Jadi silakan teman-teman menyiapkan BlueJ-nya. Ini biar tidak terlalu panjang lebar, kita saya keluar dari stop share dulu. Nah, teman-teman bisa memasang BlueJ-nya. Ya, ini saya langsung siapkan dulu software-nya ya. Teman-teman bisa mengakses konstruktor. Sudah terlihat? Halo? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ada dua yang saya buat. Yang kita fokus yang pertama ini, yang tanpa parameter. Ini langsung saya ke dalam tidak terlalu banyak teori ya. Sehingga kita langsung to the point ini. Nah, namanya seperti ini persis nanti kalau teman-teman membuatnya ya. Jadi konstruktor tanpa parameter ini saya pakai underscore, tidak ada yang pakai spasi di sini, tidak diizinkan. Ya, masih ingat ya memberi nama kelas ini ya. Ini namanya instance, kita sebutnya instance. Nah, ini kita klik 2 kali.
Jadi kelas terbentuk itu kita bisa sebut sebagai instance ya. Oke, sebentar ya. Sampai mana ini bisa terlihat di layar Anda? Apakah terlihat? Halo? Sudah, Pak. Terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Oke, nanti Ya. Ya, Pak. ganti nama saudara itu untuk dibuat dalam laporan mingguan itu ya, latihannya latihan 14, 15 berarti. Nah, ini adalah public class untuk konstruktor tanpa parameter. Ingat sama ya, nama kelas dengan nama konstruktornya podo. Sama. Yang jualan es itu matikan dulu. Ya. Yang jualan kue atau es. Ya, di mic-nya di silent ya. Biar tidak masuk nanti jualan apa? Asongan di tempat kita ya, di kelas kita ya. Nanti ada asongan di kelas kita. Nah, oke, kita lanjut Saudara-saudara. Konstruktor parameter seperti ini. Ketika yang tanpa parameter ini kita eksekusi, dia tidak akan menampilkan apapun. Tidak akan menampilkan apapun. Yang saya maksud adalah isian gitu ya. Hanya menampilkan yang di print out print line ini. Ya. Di sistem out.println ini. Hanya ini saja. Ya, ini konstruktor parameter yang akan ditampilkan hanya ini saja. Begitu. Ya. Jadi ketika kita ada membuat konstruktor ini, maka secara ini saya katakan statik, ini yang akan dijalankan oleh komputer. Ya. Kemudian lihat baik-baik di sini. Ya, untuk inisiasi konstruktor dia sama dengan nama kelas ya. Ada ini bisa dilihat nanti di PPT saya ya. Cara nulisnya konstruktor ini ya, jelas sama dengan nama kelas. Ini di sini tunjukannya. Ya. Jadi nanti kalau ini kita compile, ini saya compile dulu. Hasil jadinya kayak apa Pak? Gitu ya. Ya berarti ya hanya menampilkan tulisan-tulisan ini toh. Berikut adalah konstruktor gitu ya. Ingat baik-baik, ini tidak ada error. Ya, jangan sampai ada error ya. Kemudian saya close. Ini langsung saya jalankan ini karena waktu kita tidak terlalu lama ya. Ini saya klik kanan void main. Ini saya oke. Maka hanya ini yang akan ditampilkan. Ini kan tidak bisa kita ngisi apa-apa ya. Berikut adalah konstruktor parameter. Ini garisnya kampus Nekom, prodi akuntansi. Itu outputnya seperti itu saja. Nah, padahal kita sebuah program itu menarik jika dapat berinteraksi dengan dengan penggunanya ya, dengan usernya. Maka caranya gimana Pak? Ya berarti kita akan konstruktor ini akan kita beri parameter ya, sehingga kita bisa menginput yang ada di sini. Ya. Nah, ini saya close dulu. Nah, ini saya singkirkan. Ini saya agak cepat ya, saudara-saudara. Karena kita ada durasi waktu ini, jadi kita nanti bisa ada praktek ya, prakteknya bisa saya upload di mana? Di blog saya ya. Tidak usah khawatir, ini bisa langsung kita coding. Nah, yang dibuat adalah yang perulangan dulu. Baru nanti konstruktor tanpa parameter dengan parameternya ya. Lihat baik-baik, yang dibuat adalah perulangan dulu. Ini saya klik 2 kali. Yang dibuat adalah yang perulangan dulu. Oke, ada yang masih masuk. Milka masuk. Nah, ini dia. Seperti biasa, ini adalah header. Ya, data header. Kemudian ada public class perulangan, ini sama ya. Kelas sama konstruktor namanya sama. Ya, kemudian public string, karena nanti kita akan membaca string, ada tulisan-tulisan gitu ya. Kemudian juga ada integer, ya. Jadi kita memasukkan nilai atau value bernilai angka gitu ya. Nah, kemudian ada boolean, ya ini adalah variabel tipe data boolean yang hanya bernilai true false ya. Nah, di sini ada yang mungkin baru sebenarnya konsep ini, tapi ini sebenarnya topik lain. Di sini ada try, ada catch. Ya, ini nanti ada try, ada catch. Ini fungsinya adalah untuk scanning kita untuk error handling ya sebenarnya ya. Untuk bisa mengatasi error, berarti pakai try catch gitu ya. Ini judulnya ya, jangan dipisah ya. Jadi seperti kurung buka, kurung tutup itu ada judulnya. Ya, seperti try and catch juga begitu. Ya, ini try adalah block coding karakter, if karakter sama dengan kurang lebih kecil 0 ya, karakter, kemudian slash n. Nah, slash ini Anda harus hafalkan ya. Ini di pertemuan awal-awal ini ada slash n, slash d gitu ya. Itu adalah alias ya. Jadi kita tidak akan membahas di sini ya, karena ini sudah akhir.
Jadi ini ada lihat dulu /n/d dan sebagainya itu adalah alias-alias untuk mengatasi tipe-tipe data ya. Jadi dialiaskan biar ngirit maksudnya begitu. Ya. Penjelasan kita biar ngirit. Makanya disingkat. Kemudian ada kesalahan input, ini adalah untuk sistem error handling ya. Jika tidak seperti ini, maka yang akan dikeluarkan adalah output kesalahan ini. Kemudian true berarti benar, kemudian kita return string. Nah, oke, kemudian ini saya compile dulu. Tidak ada error, pastikan ini tidak memiliki error. Ya, kelas kita tidak memiliki error. Berarti ini perulangan kita sudah benar. Ini perulangan ini fungsinya apa Pak? Gitu ya. Lihat baik-baik di sini. Ini seperti program ATM. Kalau Anda mic-nya mungkin bisa dimatikan. Kalau Anda pergi ke ATM membawa kartu ATM begitu ya. Maka ketika Anda masukkan ambil mata uang atau ambil uang di situ ya. Kemudian dia akan ada pilihan lagi, apakah Anda ingin transaksi lainnya? Ya, itu adalah fungsi-fungsi perulangan. Ya. Singkatnya seperti itu. Jadi dia bisa memberikan nilai balik kepada layar ya, sehingga Anda bisa bertransaksi tanpa harus mungkin mengeluarkan kartu ATM-nya lagi, gitu ya. Oke, sekarang kita yang dengan parameter. Nanti hasil jadinya yang tanpa parameter akan tetap saya tampilkan karena menjagai dari pertanyaan, berarti konstruktor tanpa parameter nggak ada gunanya dong Pak? Ya nggak begitu. Nanti kita lihat di sini ya, di output saya ya. Oke, seperti biasa ini ada header ya. Jadi kalau setiap pemrograman dia punya header ya, seperti bahasa C, ada include ya, studio dan sebagainya itu ya. Kalau di VB ada dim gitu ya. Nah, di Java juga ada seperti ini. Ini tidak boleh Anda lupakan ya. Kemudian ada kelas konstruktor tanpa parameter sama seperti nama kelasnya. Konstruktor, ingat nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Kemudian ini string, nama adalah variabel nama dengan tipe data stringnya. Karena nanti ada Anda memunculkan di program Anda adalah ada tipe data string. Kemudian ada integer, ini saya contohkan. Variabel ini untuk ngambil umur, berarti tipe data yang kita inginkan adalah angka bulat ya, berarti integer. Nah, konstruktor parameter dengan pemberian parameter, maka saya inisiasi dengan X dan Y, ya, atau kita inisiasi dengan X dan Y, yaitu nama dan umur. Berarti X dan Y ini adalah bilangan tidak terdefinisi. Artinya dia bisa apapun ya nilainya ya. Ini sembarang nilainya. Ya. Bebas. Nah, maka saya akan coba tampilkan void-nya. Void-nya bagaimana, Pak? Caranya adalah ketika saya ngetikkan nama, maka akan muncul nama. Jadi seolah-olah dia menirukan saya ya. Ketika saya input nama, dia akan menirukan saya hasilnya nama. Ketika saya menginput umur, dia akan menirukan saya umur saya begitu. Nah, contoh ya. Nanti ketika saya nulis Galang gitu ya, berarti dia akan ketika Anda tekan enter, dia akan muncul Galang ya. Umurnya berapa Pak? Ya, umur 17 tahun misalkan gitu ya. Jadi dia akan muncul 17 begitu. Ya. Kemudian terus ada kita menggunakan ini lagi bracket lagi ya, saudara-saudara di sini ini scanner ya. Nah ini sehingga scanner ini fungsinya untuk nyeken ini inputan ya. Apakah yang di-scan sudah betul atau tidak? Dan jika betul maka, jika salah maka. Nah oke, di sini ada menggunakan while, tapi sebelum ada bracket pasti selalu ada logika while. Ini scanner A, scanner in. Nah, system.out.println-nya adalah konstruktor dengan parameter. Nah ini garisnya. Ini mau dirubah apapun boleh ya, mau silang-silang, mau tambah-tambah ya boleh ya. Tidak ada ini sebenarnya tidak mempengaruhi alur programnya atau perhitungan program. Nah, system.out.print adalah silakan masukkan nama nanti di sini ya, dia akan scanner akan memeriksa. Jadi begitu saya input nilai karakter, scanner akan memeriksa. Kemudian sampai dengan next line ya, berarti line berikutnya. Kemudian masukkan umur, next line juga. Berarti artinya apa? Input 1, input 2 itu berupa isian ya, yang bisa Anda isikan. Gitu. Oke. Nah, terus setelah itu, ya, konstruktor tanpa parameter ya.
lihat baik-baik cara menuliskannya sama dengan nama kelas. Ini kalau saya geser sama dengan nama kelas. Ya, input 1, input 2 ya. Sama ya. Ditandai dengan nama sama dengan ini ya. Ini kalau Anda memanggil konstruktor caranya selalu begini. Selalu begitu ya. Tidak ada cara lain ya. Jadi harus diinisialisasi. Kemudian fungsinya adalah inisiasi dan memanggil nama konstruktornya. Ini kan nama konstruktor sama dengan nama kelas. Ya, dan membaca nilai parameternya. Parameternya ada di mana, Pak? Di belakang. Nah, ini input, apapun yang diinput di inputan ini, apapun yang diinput di sini, dia akan dilihat, di-scan, ya, dibaca. Kemudian demo konstruktor, ya, try catch lagi. Catch-nya adalah kalau Anda menginputkan salah, maka akan muncul, ups, ada kesalahan itu. Ya. Kemudian kalau Anda sudah nyoba, maka dia akan mengucapkan terima kasih sudah mau mencoba. Ya, ini seperti Anda ngambil di mesin ATM itu ya. Ini fungsi-fungsi yang seperti itu. Ya. Kemudian ini saya kompilasi. Nah, Anda lihat di situ, ya, tidak ada yang error. Nah, nanti ini saya tampilkan di blog saya, jadi saudara-saudara bisa nyoba. Ya. Karena ini keterbatasan durasi, saya agak sedikit cepat. Ya. Tidak ada sintak error di sini, kelas compile tidak ada sintak error. Ya. Jadi artinya kalau nanti Pak ini kalau namanya beda, saya nulisnya di sini beda gimana Pak? Maka akan kalau Anda masih menginisiasi dari tahap yang di atas, maka BlueJ akan membenarkan nama kelasmu. Tapi kalau yang Anda panggil salah ketika Anda manggil konstruktor, dia akan error. Itu ya. Jadi kalau Anda inisiasinya salah, ya inisiasi salah itu yang ada di atas, ya yang ada di sini, ya kelas, ya konstruk parameter. Ini Anda ganti awal-awal ketika ketik beda dengan nama kelas, ini akan disesuaikan oleh BlueJ secara otomatis. Tapi kalau sudah nanti masuk dalam tahap pemanggilan nama kelas, nama konstruktor, nama kelas, dia akan berakhir dengan error. Jadi hati-hati saudara-saudara. Ya. Nah, oke, ini saya coba stop share, hasilnya kita lihat. Gitu ya. Hasilnya coba kita lihat. Mana tadi share screen-nya. Oke, terlihat Galang? Terlihat Galang? Terlihat, Pak. Pak, Terlihat. terlihat. Nah, mungkin kalau nanti saudara-saudara coba, ya, ini ada garis ke sini. Kadang muncul, kadang tidak itu ya, di BlueJ itu. Tapi mungkin di tempat Anda nanti muncul garis ada hubungan di sini. Menandakan kelas perulangan ada hubungannya dengan kelas konstruk ini, latihan kita. Jadi ini ada garis ke sini ya. Ya, ada garis ke sini. Karena supaya kenapa perulangannya saya ciptakan supaya nanti kita bisa mengisi kembali ya kalau ketika sudah berakhirnya program. Contohnya gini. Ya. Ada yang mau masuk lagi? Oke, saya admit. Ini klik kanan ya, void min. Dan saya oke. Nah, ini yang saya maksud seperti ini. Yang di atas ini tadi ini adalah ya. Tadi adalah konstruk tanpa parameter. Ya. Yang di bawah itu dengan parameter. Jadi kita bisa masukkan nama di sini. Misalkan namanya nama saya ya. Misalkan seperti itu. Nah, ketika saya tekan enter, berarti ini scanner sudah membaca ya, posisi scanner sudah membaca. Berarti ketika saya enter, dia akan menirukan inputan saya. Nah, jika benar, maka program akan menampilkan masukan selanjutnya ya, jika yang saya isi benar ya. Umurnya berapa? Ya, misalkan 35 misalkan.
Nah, maka nama Daniel Jerry umurnya 35. Mau coba lagi. Nah, ini disebut sebagai fungsi perulangan. Ya, fungsi perulangannya di sini. Maka tadi saya membuat konstruktornya dengan parameter saya beri perulangan. Sehingga ketika saya pencet ya, maka dia akan memanggil fungsi konstruktornya. Oke, bisa lagi dimasukkan, misalkan apa Galang. Ya. Galang umurnya berapa, Lang? 16 atau 17? 17. Nah, ya. 17. Sorry, berapa? 17. Berapa? 24? Belum ya? 17. Iya, Kak. Oke. Terserah. Nah, jadi Galang umurnya 17. Mau coba lagi enggak? Saya katakan tidak, misalkan gitu. Nah, terima kasih sudah mau mencoba. Nah, ini seringkali kan Anda lihat ini di mesin ATM, Bro. Ya. Betul ya? Atau misalkan Anda melakukan pembayaran yang sifatnya elektronik ya. Apakah Anda mau transaksi lagi gitu ya? Apakah Anda mau mentransferkan uang lagi begitu. Dan Anda sering lihat ini adalah di mesin ATM begitu. Ya. Oke. Gitu kira-kira Saudara. Ya, ini demonya mungkin sedikit lebih cepat kita. Coba saya terus dulu. Nah, tetapi ini bisa kita kasih inputan error loh, ya. Jadi ini kita bisa kasih inputan error. Nah, kalau kita kasih inputan error, maka jawabannya yang akan error, begitu ya. Bisa sampai kita membuat dia nge-lag gitu ya. Kalau caranya gimana, Pak? Caranya adalah dengan memberikan parameter yang tidak sesuai, tidak bisa terbaca oleh scanner. Nah, itu berarti artinya kita membuat program itu rusak gitu ya. Nah, tetapi nanti dengan sistem try-catch itu ya, dengan try-catch itu bisa diminimalisir apabila nanti saudara-saudara menciptakan sebuah program gitu ya. Biasanya kan ada orang iseng gitu ya, kemudian dibikin error. Nah, maka kita bisa menggunakan try-catch untuk melakukan scanning, kemudian melakukan error handling namanya. Kita membuat error handling. Tapi pembahasan error handling itu sangat banyak, mungkin di kesempatan yang lain. Gitu. Kira-kira seperti itu, saudara. Ya. Ini coba saya stop. Kemudian, jadi ketika kita bicara mengenai konstruktor, ini adalah sebenarnya sama dengan konsep kelas itu ya di pemrograman Java. Nah, konstruktor ini bisa kita padukan dengan berbagai macam teknik pemrogramannya. Salah satu contohnya ini saya gabungkan dengan teknik perulangan. Ya, macam-macam Anda bisa gabungkan dengan apa gitu ya, dengan array dan sebagainya itu bisa. Ya, jadi bisa kita kolaborasikan begitu. Ya. Oke, sampai sini ada diskusi, monggo silakan. Ini saya, Kak, monggo. 9 menit waktu diskusi kita. Mungkin bisa ditanya-tanyakan dulu. Ya. Kalau ada contoh lain, Pak, ya coba saya contohkan yang lain ya. Mungkin saya stop dulu. Saya coba contohkan yang lain. Ya. Ini dalam bentuk lihat ya. Muncul, saudara. Pak Galang muncul, lihat. Muncul, Pak. Ini muncul. kita Ya, contohnya Anda mau bikin apa ya, aplikasi robot kah apalah gitu ya. Hampir andi-andi lah ya. Jadi Anda mau bikin manusia buatan gitu ya. Manusia buatan kan, namanya manusia itu kan punya sifat ya. Nah, sifatnya bisa Anda masukkan ke dalam sini. Ada public kelasnya, nah, nama kelas, string, ya, dan sebagainya itu ya. Ini sifatnya. Namanya apa, kemudian dia stringnya jengkel ya. Nah, ini contohnya adalah ketika Anda pengen mencari yang kurus nyuapin yang kurus, yang gendut nyuapin yang gendut. Cek, halo. Cek. Mic-nya mungkin dimatikan dulu yang
lagi mati adiknya ya. Mic-nya bisa dimatikan dulu. Ya, jadi ketika Anda membuat ini bisa contohnya banyak sekali, membuat misalkan program mengenai manusia. Manusia itu kan bisa jengkel dan sebagainya. Nah, ini ada kaitan dengan jenis kelamin. Ya. Kalau namanya Anda tulis misalkan Susi begitu ya. Wah, itu ternyata suka jengkel. Berarti ini perempuan yang suka jengkel begitu ya. Atau Andi ya. Wah, tipe-tipenya seperti ini ya. Jadi Anda bisa membuat program-program untuk menginisiasi manusia gitu. Nah, oke, ini contoh-contohnya ya. Kemudian ada demo manusia, public static void main. Ini cara memanggil yang di atas ini. Memanggil nama yang di atas ini ya. Jadi contohnya misalkan Ali, namanya Ali ya, laki-laki gitu ya. Ya, jadi munculnya adalah yang ini ya. Jadi punya sifat jengkel enggak dia ya, gitu ya. Si alinya ini ya. Nanti Anda bisa langsung coding gitu ya, seperti apa. Kemudian contoh yang lain, saya coba kasih. Contoh lain adalah ini. Nah, contoh-contohnya seperti inilah ya. Nah, mirip-mirip seperti yang tadi ya. Ini adalah contoh-contoh untuk apabila kita nanti membuat sebuah konstruktor ya, yang nanti konstruktor itu bisa menampilkan gitu ya, menampilkan apa yang Anda buat di sini pada sistem Python. Kalau ini hanya fungsi penambahan aja ya, karena ini parameternya tidak ada parameter apa namanya integer di situ. Jadi dia hanya nampilin kayak gabung-gabungin gitu aja ya, kalimat atau kata ya di situ. Dan tidak ada fungsi logik di situ. Ya. Jadi kalau Anda mau ingin menambah fungsi logik bisa ya. Jadi Anda harus butuh menginisiasi kelasnya dengan tidak hanya string di situ, tetapi integer. Nah, integer Anda sambung dengan string, maka muncul nantinya bisa untuk memprediksi kalau laki-laki sering jengkel atau tidak, gitu ya, atau perempuan suka jengkel atau tidak. Gitu. Ya, ini bisa Anda gabungkan. Ini contohnya aja. Kalau ini hanya untuk menampilkan nama, seperti yang tadi ya, namanya siapa, sifatnya apa gitu. Jadi belum ada fungsi untuk menggunakan logika ya, belum ada. Ya, ini hanya contoh untuk buat konstruktor saja ya. Konstruktor yang nampilin nama gitu ya, nama gitu ya. Jadi hanya seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu contoh-contohnya ya. Nanti bisa Anda praktekkan lebih mendalam ya. Di mana di Buji nanti akan coba saya upload begitu ya, saudara, di blog saya gitu ya. Sehingga nanti saudara bisa berlatih menggunakan konstruktor itu. Nah, mungkin nanti di tempatmu gitu ya. Di tempatmu itu nanti akan ada garisnya ya tadi ya. Sebenarnya saya mau menunjukkan itu ada garisnya gitu. Sehingga nanti muncul konstruktor dengan parameter dengan perulangannya itu terhubung gitu ya. Jadi tidak bagian yang tidak terpisah. Oke, kita buka ruang diskusi 4 menit, saudara. 4 menit. Silakan, mic-nya dibuka. Ada yang ditanyakan? Monggo. Apa pada tidur ini? Masih pagi soalnya. Halo? Sudah cukup jelas? Benar, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Oke, nanti bisa dilihat materi kita ini seperti biasa ya di YouTube ya. Kemudian nanti teman-teman dan di Siakat tentu saja. Kemudian nanti saudara bisa presensi di Siakat juga di YouTube ya, begitu. Ya. Oke, Pak. Pertemuan kali ini. Kemudian jangan lupa karena ini pertemuan kita terakhir sama saja ya, terakhir untuk materi dan masih satu lagi untuk UAS. Nanti UAS-nya itu online ya. Jadi kita persiapkan sebaik-baiknya ya. Nanti mungkin juga pakai Zoom ini atau berbagai alat ya. Sebenarnya alatnya ini software kita sudah direkomendasikan oleh pimpinan ya. Jadi saya hanya ngikut saja. Ya, kalau tidak bisa ya kita tidak bisa paksa ya. Kalau kemarin pakai Jitsi itu masih ada yang trouble dan sebagainya. Ya saya juga nggak paksa. Tapi setidaknya kita mencoba gitu ya. Yang penting nyoba.
Kalau nggak nyoba bilang belum bisa nanti kan repot ya. Yang penting nyoba dulu. Dan kemarin malam sudah saya coba berantakan gitu ya. Tapi yang siang tidak. Jadi kita coba ya. Tapi untuk semuanya karena ini sudah pertemuan terakhir, Pak Jerry tidak mau berspekulasi, gitu ya. Lebih baik kita yang sudah kita pakai, gitu ya. Jadi kita tidak merek, ya. Tidak tergantung merek saja, begitu. Yang penting lancar kan begitu ya. Lancar kemudian bisa kita gunakan untuk kepentingan bersama. Di pertemuan 15 nanti mungkin Galang dan siapa namanya Yona itu bisa mengatur anggotanya, jadi apakah kita mau gabung UAS-nya atau ya juga ya. Nanti kita Iya, Pak. di setelah ini jadi kita bisa bicara. Nah, yang untuk yang lain monggo silakan sebelum ini berakhir, masih 2 menit kesempatan kita untuk kelas PBO ini. Oke, 2 menit. Masih 2 menit kalau ada yang mau ditanyakan ya atau hal lain mungkin yang masih belum paham gitu ya. Bisa dikonfirmasi gitu. 1 menit ya, 1 menit lebih sedikit. Nah, kalau tidak ya kita ketemu nanti di pertemuan ke-16. Oh, jangan lupa untuk menyiapkan kartu ujian gitu ya. Setidaknya kalau tidak punya ditanyakan karena Pak Jerry tidak berani untuk memberikan kartu ujian, tanda tangan di kartu ujian kalau satu tidak ada kartu ujiannya gitu ya. Jadi saya suruh membuat nilai juga nggak berani. Jadi silakan itu nanti bisa dibantu oleh ketuanya atau langsung datang ke admin ya menanyakan kartu ujiannya karena kita sudah UAS Bu dan sebagainya ya. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi kemudian Anda juga mendapatkan hak nilai Anda dengan sebaik-baiknya begitu. Oke, begitu, saudara. Nanti kita ketemu lagi di. Iya, Pak, jelas. Oke, ketemu lagi di materi selanjutnya. Ya, bentar ya, silakan. Iya, Pak. Ngopi-ngopi dulu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya akhiri hari ini dengan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.